Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 3, transformasi part 2. Ini adalah materi pertemuan ke-15 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. G. Macam-macam transformasi geometri. Di sini yang pertama adalah translasi atau translation, kemudian rotasi atau rotation, dilatasi atau dilatation, dan refleksi atau reflection. Translasi adalah pergeseran, rotasi, perputaran, dilatasi, perkalian, dan refleksi, pencerminan. Untuk translasi sudah materi yang minggu lalu, berarti kita sekarang lanjut ke refleksi terlebih dahulu. B. Refleksi, pencerminan atau refleksi. Perhatikan gambar di depan. Bangun geometri segitiga ABC dicerminkan menjadi bangun geometri segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, berarti transformasi semacam ini dinamakan pencerminan atau refleksi. Di sini garis refleksinya atau pencerminannya dengan garis G. Oke. Nah, apakah ikan kedua ini merupakan hasil refleksi atau pencerminan menurut kalian? Coba perhatikan dari sudut ke sudut. Sama atau tidak? Mirip atau tidak? Kemudian pengertian refleksi atau pencerminan. Pengertian refleksi. Nah, jika sebuah bangun geometri dicerminkan terhadap sebuah garis tertentu, maka bangun bayangannya akan kongruen dengan bangun semula. Kalau kongruen berarti itu tidak merubah bentuk dan tidak merubah ukuran. Nah, dengan jarak AP akan sama dengan PA aksen. Maksudnya, jarak dari bangun semula ke cermin akan sama dengan jarak bangun bayangan ke cermin. Dan seterusnya. Proses refleksi atau pencerminan. Perhatikan di sini, titik P, X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan koordinat bayangan P aksen X, negatif Y. Kemudian jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y, akan menghasilkan P double aksen atau negatif X, Y. Dan jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap O atau 0,0, akan menghasilkan koordinat bayangan titik P triple aksen negatif X, negatif Y. Oke, perhatikan gambarnya. Proses refleksi atau pencerminan sebuah titik A, X1, Y1. Perhatikan gambar. Titik A, 4,2 direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan koordinat bayangan A aksen 4, negatif 2. Perhatikan jika A 4,2 di atas sumbu X, bayangannya akan ada di bawah sumbu X dengan jarak yang sama. Kemudian titik B, negatif 6, negatif 4, dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan B aksen negatif 6,4. Jika titik B di bawah sumbu X, bayangannya akan ada di atas sumbu X dengan jarak yang sama. Dan jika direfleksikan terhadap
sumbu Y akan menghasilkan A double aksen dengan koordinat negatif 4,2. Dan B, jika B negatif 6, negatif 4 direfleksikan terhadap sumbu Y, akan menghasilkan koordinat bayangan B double aksen, koordinatnya 6, negatif 4. Ini berarti kalau titiknya ada di kiri sumbu Y, bayangannya akan ada di kanan sumbu Y dengan jarak yang sama. Oke. Jenis dan rumus umum refleksi. Jenis refleksi terhadap sumbu X dengan titik asal X, Y, maka titik bayangannya adalah X, negatif Y. Kemudian jika refleksi terhadap sumbu Y dari X, Y, maka titik bayangannya adalah negatif X, Y. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X, titik asalnya adalah X, Y, maka koordinat bayangannya adalah Y, X. Kemudian yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat titik asal yang X, Y akan menjadi titik bayangannya di negatif Y, negatif X. Dan jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, X, Y akan mempunyai titik bayangan 2H dikurangi X, Y. Kemudian yang terakhir, refleksi terhadap garis Y sama dengan K, titik asal X, Y, maka titik bayangannya adalah X, 2K dikurangi Y. Oke, agar lebih jelas kita bahas satu persatu. Nomor 1, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Perhatikan gambar, di sini ada titik P, koordinatnya A, B. Jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan titik bayangan P aksen A, negatif B. Nah, di sini ada contohnya P, koordinatnya 3,2, maka akan menghasilkan titik bayangannya P aksen 3, negatif 2. Oke. Kemudian yang nomor 2, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar. Di sini ada titik A, koordinatnya A, B, dicerminkan terhadap sumbu Y yang menghasilkan titik bayangan A aksen, koordinatnya negatif A, B. Contohnya, jika A 5,4, maka koordinat bayangannya adalah A aksen min 5,4. Oke, perhatikan gambar. Jika dia ada di kanan, maka bayangannya ada di kiri. Kemudian nomor 3, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Perhatikan gambar. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, menghasilkan titik bayangan P aksen X, 2K dikurangi Y. Dikasih contoh P 4,9, maka bayangannya adalah P aksen 4, 2 kali 3 dikurangi 9. Jadi bayangannya adalah P aksen 4, negatif 3. Nomor 4. Refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikan gambar. Di sini ada titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan titik bayangannya A aksen, koordinatnya B, A. Contohnya, jika A 2,10, maka bayangannya adalah A aksen 10,2. Kemudian nomor 5, refleksi pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan titik bayangan A aksen min B atau negatif B, negatif A. Jadi kalau di sini dimisalkan contoh A 3,4, koordinat bayangannya adalah A aksen negatif 4, negatif 3. Kemudian nomor 6, refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Perhatikan di sini, titik E, koordinat A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H akan menghasilkan titik bayangan E aksen, rumusnya dengan 2H dikurangi A, B. Dengan dikasih contoh, jika E 2,3, maka bayangannya adalah E aksen 2 kali 5 dikurangi 2,3 atau
E aksen sama dengan 8,3. 5 ini adalah bayangannya. Cerminnya. X sama dengan 5. Kita misalkan 5. Nomor 7. Refleksi atau pencerminan terhadap titik pusat 0,0 berarti titik A. A, B direfleksikan terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik bayangan A aksen negatif A, negatif B. Misalkan A 4,6 maka bayangannya adalah A aksen negatif 4, negatif 6. Nah, proses refleksi kalau di sini dicontohkan jika yang direfleksi itu adalah titik, maka bayangannya juga berupa titik. Nah, jika bayangannya berupa atau objeknya berupa segitiga, maka bayangannya juga akan tetap menjadi segitiga. Dan kemudian jika objeknya adalah lingkaran, maka jika dicerminkan masih tetap seperti lingkaran. Jadi tidak berubah bentuk. Oke. Kita coba refleksi atau pencerminan suatu bangun datar terhadap sumbu Y. Nah, jika di sini A, B, C, D direfleksikan terhadap sumbu Y dengan koordinat A 3, negatif 1, B 7, negatif 1, C 7, negatif 4, dan D 3, negatif 4, maka akan menghasilkan bangun bayangan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan koordinat A 3, negatif 1, bayangannya A aksen min 3, min 1. Kemudian B 7, negatif 1, koordinat bayangannya adalah B aksen negatif 7, negatif 1, dan seterusnya. Oke. Refleksi atau pencerminan suatu bangun datar terhadap sumbu X. Segitiga ABC dengan A negatif 2,1, B 2,5, dan C 4,2. Dicerminkan terhadap sumbu X dengan menghasilkan bangun bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Berarti dengan rumus, jika A, B, maka bayangannya adalah A aksen A, negatif B. Berarti di sini contohnya A negatif 2,1, maka bayangannya A aksen negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Paham? Nomor 3, refleksi atau pencerminan suatu bangun datar terhadap garis Y sama dengan X. Di sini segitiga ABC dengan cermin terhadap garis Y, Y sama dengan X menghasilkan bangun bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan rumus A, B akan menghasilkan koordinat bayangan A aksen, koordinatnya B, A. Perhatikan di sini. Jika A negatif 1,1, cermin Y sama dengan X, maka akan menghasilkan A aksen 1, negatif 1. Oke. 4. Refleksi atau pencerminan suatu bangun datar terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi segitiga ABC dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X akan menghasilkan bangun bayangan segitiga A, B aksen, B aksen, C aksen. Nah, jika A, B, maka koordinat bayangannya adalah titik A aksen negatif B, negatif A. Jadi kebalikannya. Oke. Nomor 5. Refleksi atau pencerminan suatu bangun datar terhadap garis Y sama dengan K. Y sama dengan K itu berarti adalah yang garis mendatar. Nah, trapesium ABCD dengan A 3,9, B 3,3, C 6,3, dan D min 2,6 akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, maka koordinat bangun bayangannya adalah A, B, maka bayangannya adalah A aksen, koordinatnya A, 2K dikurangi B. Itu rumusnya. K di sini adalah 1. Berarti jika A negatif 5,3, maka
koordinat bayangannya adalah A aksen negatif 5, 2 kali 1 dikurangi 3 akan sama dengan A aksen negatif 5, negatif 1. Nah, jika titik B 2,3, maka bayangannya adalah B aksen 2, 2 kali 1 dikurangi 3. Berarti sama dengan B aksen sama dengan 2, negatif 1, dan seterusnya. Nomor 6, refleksi pencerminan suatu bangun segitiga terhadap garis X sama dengan 1 dilanjutkan dengan refleksi garis Y sama dengan negatif 1. Nah, jika ABC dengan koordinat A negatif 2,4, B negatif 1,1, dan C negatif 3,2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1, X sama dengan 1 itu adalah tegak, akan menghasilkan bangun bayangan segitiga A1, B1, dan C1. Contohnya, A negatif 2,4 menghasilkan titik bayangan A1 4,4. B negatif 1,1 bayangannya adalah B1 3,1, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 1 itu adalah garis yang mendatar. Maka bayangannya akan segitiga A2, B2, C2 dengan koordinat A2 4, negatif 6, B2 3, negatif 3, dan C2 5, negatif 4. Oke. Nomor 7. Refleksi atau pencerminan suatu bangun terhadap titik pusat O 0,0. ABCD dengan A 1,4, B 2,2, C 5,2, dan D 6,5. Direfleksikan terhadap titik pusat O 0,0 menghasilkan bangun bayangan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Berarti di sini, jika A, B, maka koordinat bayangannya adalah A aksen negatif A, negatif B. A 1,4 berarti bayangannya adalah A aksen negatif 1, negatif 4. Nah, jika B 2,2 maka bayangannya adalah B aksen negatif 2, negatif 2, dan seterusnya. Jarak antara B dengan titik pusat akan sama dengan jarak titik pusat ke B aksen, dan seterusnya. Nomor 8, refleksi atau pencerminan suatu bangun segitiga terhadap garis X sama dengan negatif 1 dilanjutkan dengan refleksi garis X sama dengan 3. Jadi yang pertama adalah segitiga paling kiri, kemudian direfleksikan terhadap X sama dengan negatif 1, hasilnya yang segitiga tengah. Kemudian yang direfleksikan lagi dengan X sama dengan 3. Hasilnya ada di segitiga paling kanan. Oke. Nah, ciri-ciri bangun bayangan hasil refleksi atau pencerminan adalah seperti berikut. Jadi, jaraknya RA akan sama dengan A R aksen. Kemudian PB akan sama dengan B P aksen, dan QC akan sama dengan C Q aksen. Itu yang gambar 1. Akan sama dengan yang gambar 2. Oke. Jadi, ciri-ciri bangun bayangan hasil refleksi atau pencerminan adalah yang pertama, bangun hasil refleksi atau pencerminan sama bentuk dan sama ukurannya dengan bangun asal atau disebut kongruen. Kemudian yang kedua, jarak setiap titik pada bangun hasil refleksi atau pencerminan ke cermin akan sama dengan jarak setiap titik pada bangun asal ke cermin. Kemudian 3, bangun hasil refleksi atau pencerminan berlawanan arah dengan bangun asal. Kemudian yang keempat, luas bangun hasil refleksi atau pencerminan akan sama dengan luas bangun asal. Oke? Nah, sampai saatnya kita di LKPD 11, refleksi atau pencerminan. Untuk soal yang pertama,
Apakah gambar dari A sampai dengan F yang berwarna biru merupakan hasil refleksi atau pencerminan dari gambar yang berwarna merah? Nah, berikan penjelasan kalian. Misalkan yang poin A, yang berwarna biru, apakah bintang berwarna biru, apakah merupakan hasil refleksi dari bintang berwarna merah? Jelaskan, dan seterusnya. Soal nomor 2. Apakah gambar dari A sampai D yang berwarna merah merupakan hasil refleksi atau pencerminan terhadap gambar yang berwarna biru? Nah, berikan penjelasannya. Ini soal seperti yang nomor 1. Oke. Soal nomor 3. Gambar dan tentukan koordinat titik bangun aslinya P, Q, R, dan S jika bangun bayangannya adalah layang-layang P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen oleh refleksi garis X sama dengan negatif 5 dan hitunglah luasnya. Dengan catatan, luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Yang disebut diagonal 1 boleh R aksen P aksen ataupun S aksen Q aksen. Boleh ketukar, boleh, nggak apa-apa. Soal nomor 4. Gambar dan tentukan koordinat titik bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen sebagai bayangan titik pada segitiga ABC tersebut jika segitiga ABC direfleksikan terhadap garis atau sumbu X. Oke, sumbu X itu adalah yang mendatar. Jadi kalau bangunnya ada di atas, maka bayangannya ada di bawah. Oke. Soal nomor 5. Tentukan koordinat titik D aksen, E aksen, dan F aksen pada segitiga D aksen F, E aksen, F aksen sebagai bangun hasil refleksi segitiga DEF. Nah, terhadap garis Y sama dengan X. Dan gambarlah segitiga tersebut, kemudian hitunglah luasnya. Dengan catatan, luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Alas dan tinggi itu adalah yang tegak lurus. Oke. Soal nomor 6. Gambarlah bangun P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen sebagai bangun bayangan dari jajar genjang PQRS jika direfleksikan oleh garis A, kemudian hitunglah luasnya. Dengan catatan, luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Oke. Soal nomor 7. Jika segitiga A5B5C5 yang berwarna oranye direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, maka bangun hasil refleksinya adalah A7, B7, C7. Nah, gambar dan tentukanlah koordinat titik hasil refleksi tersebut dan hitunglah luasnya. Dengan catatan, luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Oke. Soal nomor 8. Gambar dan tentukan koordinat titik bangun bayangan oleh refleksi garis X sama dengan negatif 2. PQRS merupakan bayangan dari ABCD dan P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen merupakan bayangan dari A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Dan hitunglah luasnya. Dengan catatan luas trapesium adalah setengah kali tinggi dikali jumlah sisi sejajar. Oke. Soal nomor 9. Gambarlah bangun bayangan dari bangun A, B, C, D, E, F yang direfleksikan terhadap garis berwarna hijau atau garis tegak dan hitunglah luasnya. Di sini karena ada dua trapesium yang digabung, berarti kalian pakai rumus luas trapesium. Nah, luas trapesium adalah setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Oke. Soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Gambarlah bangun bayangan dari bangun A, B, C, D, E, F, G, H yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X atau garis yang berwarna hitam seperti gambar di samping. Oke, silahkan digambar dan diberi warna yang berbeda. Oke. Kerjakan LKPD 11 materi refleksi atau pencerminan. Tulis jawaban kalian di kertas folio dan gambar di buku berpetak. Jadi buku berpetak kalian gambar terus dipotong kemudian ditempelkan ke kertas folio. Oke, karena dengan cara penyelesaiannya. Nah, kumpulkan langsung di sekolah pada saat jadwal PTM matematika.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.